Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini yang saya akan sharing itu adalah yang seringkali mengalami banyak kendala ya, terutama dosen-dosen yang mungkin merasa kesulitan untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal-jurnal Scopus ya. Nah, karena kita tidak bisa terlepas dari jurnal Scopus ataupun jurnal Sinta. Nah, itu ternyata ada beberapa kendala yang memang yang mungkin Bapak Ibu dosen belum mengetahui hal tersebut ya. Nah, tapi em, sebelum saya membahas lebih dalam, ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book ya, prompting yang bisa digunakan di ChatGPT dan hasilnya bisa kemudian dipublikasikan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku dan program kegiatan Tridharma yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu ya, kalau Bapak Ibu lihat di situ kan ada kendala utama penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi ya. Ini saya menghimpun dari beberapa pertanyaan dosen ketika saya melakukan webinar. Um, oh ya Bapak Ibu dosen ya, nanti di akhir November ini saya juga akan melakukan webinar. Informasinya sudah saya cantumkan di Instagram maupun di Facebook saya. Silakan Bapak Ibu dosen yang mau ikut silakan mendaftar. Nah, kendala yang pertama itu adalah memformulasikan ide dan fokus kepada akademik. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu dosen itu tidak kehabisan ide sebenarnya. Ya, ide-idenya malah lebih bagus ya. Terutama bagi dosen-dosen yang selama ini saya bimbing dalam penulisan artikel ilmiahnya ya, coaching di mana idenya itu bagus-bagus. Nah, sayangnya ide tersebut itu tidak bisa diformulasikan dengan baik ya di dalam sebuah tulisan gitu ya. Nah, hal pertama sebenarnya yang menjadi permasalahan ya, Bapak Ibu itu sudah punya ide, tetapi mendesain penelitian itu yang kemudian hasilnya bisa layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional itu yang menjadi ini salah satu hambatan dan itu banyak yang saya temukan ya. Nah, kalau yang ada yang dia sudah mendesainnya sudah bagus ya, data-datanya sudah bagus, tetapi kemudian yang menjadi kendala itu adalah mengkomunikasikan data-data tersebut. Itu juga ternyata menjadi permasalahan sendiri gitu. Itu dari pengalaman-pengalaman dosen-dosen yang coaching privat ya ke saya. Jadi pada akhirnya yaitu saya memberikan masukan semestinya tampilan datanya itu harus seperti ini gitu ya. Tapi terlepas yang lebih banyak itu adalah mereka sulit untuk memformulasikan ide tersebut dan fokus kepada akademik ya gitu. Jadi seringkali juga mereka sudah langsung fokus kepada judul yang mencerminkan kontribusi jangka panjang gitu. Kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu dosen ya. Apalagi kalau ya kita berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu luas dan sering berkembang dengan cepat ya. Jadi kita juga harus tidak bisa mengklaim bahwa penelitian kita itu atau luaran kita itu adalah yang terbaik gitu ya dan bisa digunakan dalam jangka panjang gitu. Tidak. Nah, kemudian fokus pada pertanyaan akademik yang relevan secara global ini juga menjadi tantangan tersendiri buat Bapak Ibu dosen ya. Yang kedua itu keterhubungan dengan literatur. Nah, ini penting Bapak Ibu dosen bahwa seringkali penulis itu kurang mencantumkan diskusi literatur ya. Jadi Bapak Ibu dosen kalau mau menargetkan artikelnya itu terbit di jurnal Scopus, misalnya katakanlah ya mainnya ya, Sinta 1, Scopus Q1, Q2, maka Bapak Ibu dosen harus terbiasa dulu membaca jurnal-jurnal yang diterbitkan di Q1 ataupun Q2 ya. Dan saya lebih merekomendasikan ketika literaturnya itu yang dipakai itu adalah literatur-literatur yang digunakan dalam jurnal Q1 ataupun Q2 seperti itu. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa ini itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa membaca jurnal-jurnal di Q1 Q2 sehingga untuk menulis itu lebih 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 gampang gitu ya. Kalau itu menurut menurut saya ya, yang saya pelajari dulu semacam itu. Nah, kemudian literatur ini penting sebenarnya untuk menentukan riset gap ya.
atau kesenjangan antara penelitian yang sebelumnya dan yang akan kita lakukan gitu. Nah, tapi kembali lagi ke formula awal bahwa ketika Bapak Ibu dosen itu sudah mengetahui riset gap-nya, terus bagaimana Anda bisa merancang penelitian tersebut yang kemudian bisa layak untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal Scopus ya. Nah, itu yang menjadi juga tantangan tersendiri. Jadi ketika webinar, kemudian saya melontarkan pertanyaan semacam itu, ya rata-rata tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa menjawab apa yang semestinya sebenarnya menjadi koridor kita melakukan penelitian gitu ya. Nah, kemudian artikel itu harus terhubung dengan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau sebenarnya kita sudah mengetahui riset gap kita, berarti kita itu punya itu cara, akhirnya kita itu melakukan penelitian itu masuk pada gap yang mana seperti itu. Jadi penting buat Bapak Ibu sendiri sebelum kita mendesain penelitian itu. Jadi kalau versi saya itu saya selalu mencari dulu ide sudah muncul ya. Ide katakanlah sudah muncul, kemudian saya mencari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan ide tersebut, kemudian saya memformulasikan riset gap berdasarkan dari jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan. Nah, terutama jurnal-jurnal yang terbit di penerbit ternama, kemudian di Q1, dan dalam waktu 5 tahun terakhir, seperti itu. Sehingga saya bisa memformulasikan uh, bagaimana dengan penelitian ini dalam beberapa tahun ke depan itu, apakah masih happening atau enggak gitu ya, apakah masih banyak dibutuhkan atau enggak, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kredibilitas dan fokus tulisan. Nah, ini seringkali juga bahwa Bapak Ibu dosen itu kalau menulis selalu ini loncat-loncat gitu atau jumping logic ya, logikanya nggak masuk, seringkali loncat sehingga tidak fokus semacam ini. Jadi kita tidak membahas dulu yang ini yang konsisten ya, tulisan yang konsisten. Banyak juga teman-teman dosen yang saya bimbing itu kadang tulisannya tidak konsisten. Jadi misalnya di bagian awal dia sudah menyebutkan apa ya secara berurutan gitu ya. Nanti di bagian paragraf berikutnya itu sudah akan kebalik urutannya ini. Itu yang disebut tidak konsisten. Tetapi kalau misalnya tidak fokus ya atau jumping logic, jadi dia sudah membahas ya pada paragraf pertama itu dia sudah membahas A misalnya gitu ya. Tapi belum selesai ini ya semestinya harus dilanjutkan pada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua itu dia sudah bercerita hal yang lain gitu, tidak ada hubungannya antar paragraf gitu, sehingga tidak ada jembatan yang menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain gitu. Begitupun juga dengan kalimat gitu ya. Kalau dia sudah membahas kalimat, menulis kalimat gitu, dia belum selesai, maka dia akan selalu ini kurang fokus dan langsung logikanya itu loncat. Jadi ketika kita menulis artikel, dalam setiap paragraf itu harus ada pembukaan, kemudian kita bercerita, baru ditutup. Biasanya semacam itu. Jadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, begitu pun gitu ya semuanya. Tergantung dari Bapak Ibu mau memainkannya berapa paragraf. Kemudian saran, bahasa atau masalah utama juga ya. Masalah utamanya saja. Jadi kita membahas masalah-masalah yang poin saja gitu utamanya. Gak usah harus bercerita bla 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 bla. Apalagi kalau saya lihat ya dosen-dosen di pendidikan itu seringkali terpaku dengan pengertian-pengertian. Ya, ini pengertian ini enggak, bukan semacam itu. Itu kita tidak lagi menulis buku atau tidak lagi menulis cerpen atau apalah gitu ya. Atau kita membahas sebuah teori gitu, enggak lagi. Jadi kita harus sudah lebih fokus gitu. Kemudian struktur logis itu memperkuat kredibilitas artikel kita ya. Sorry agak sedikit ini. Nah, jadi kalau kredibilitas artikel kita itu sudah bagus ya, karena memang sudah terstruktur bagus di dalam kita menulis artikel tersebut. Nah, yang ini itu adalah kendala bahasa ya. Kalau kendala bahasa itu kalau dengan perkembangan AI itu tidak lagi menjadi sebenarnya faktor utamanya, tapi kenapa saya tetap menuliskannya di sini karena memang belum begitu banyak yang paham sebenarnya prompting AI dan lain sebagainya, sehingga seperti kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu mau mau menulis artikelnya dengan mudah ya silakan download aja prompting yang sudah saya sediakan pada deskripsi saya ini. Nah, itu jadi
kendala umum ya. Jadi menulis, saya sering kali begini, kalau misalnya kesulitan dalam bahasa Inggris, tulis saja dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia saja itu seringkali subjek, predikat, objeknya itu tidak tersusun bagus gitu, sehingga ya itu tadi, bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bagus kalau bahasa Indonesianya saja itu tidak bagus. Apalagi kita belum membahas ini kalimat aktif, itu kalimat pasif, penempatannya di mana ya. Kemudian tulis langsung dalam bahasa Inggris akademik itu juga menjadi permasalahan tersendiri ya. Seringkali kalau misalnya bahasa Inggrisnya pas-pasan ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja gitu. Kemudian gunakan proofreading atau referensi di jurnal-jurnal internasional ya, kalau memungkinkan. Tapi sekarang itu dengan teknologi AI sebenarnya tidak perlu harus proofreading ya. Nah, langkah tambahan penting, jadi yang pertama itu Bapak Ibu dosen itu harus mencatat ide begitu muncul ya, kemudian buat abstrak sekitar 100 sampai 200 verifikasi ide melalui literatur dulu ya. Kemudian kita membuat catatan penting ya, saya menyebutnya abstrak ya, sekitar 150 hingga 200 kata, baru pilih jurnal yang tepat sesuai dengan topiknya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.